Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan baru tentang keutamaan mengayomi anak yatim ya. Keutamaan mengayomi anak yatim. Imam Al-Bukhari berkata, bab ke-74, babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatimnya ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata ibn Az-Zubairi akhbarahu anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Seorang wanita datang kepadaku dengan membawa dua putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Maka dia pun meminta kepadaku, yaitu minta makan. Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Namun dia tidak mendapatkan dariku kecuali satu butir korma saja. Fa'ataituha, aku pun memberikan satu butir korma saja kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, maka wanita ini pun membelah dua korma tersebut, kemudian dikasih kepada dua putrinya. Summa qamat fa kharajat, kemudian dia pun berdiri lalu pergi keluar dari rumah. Fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun masuk, fa haddathtuhu, aku pun menceritakan kisah tersebut kepadanya. Tadi ada perempuan datang dengan membawa dua putrinya minta makan, namun aku tidak punya apa-apa kecuali satu butir korma. Aku berikan satu butir korma dan dia pun bagi dua, dia berikan kepada kedua putrinya, dia sendiri tidak makan. Maka Nabi berkata, man ibtuliya min hadhil banati syai'an. Siapa yang diuji dengan suatu dari anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lantas dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu sirtran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari neraka jahanam baginya ya. Maka di sini Imam Bukhari membuat judul bab tentang mengayomi anak yatimnya, anak yatim miliknya ya. Sesungguhnya mengayomi anak yatim secara umum, anak yatim orang lain, tidak ada hubungan kekerabatan, maka pahalanya besar. Terlebih lagi jika anak yatim tersebut adalah kerabatnya, mungkin putrinya sendiri ya. Seperti wanita ini bisa jadi dua wanita yang dia bawa, mungkin putrinya sendiri. Bapaknya meninggal, kemudian dia ngurusi anak-anaknya. Maka ketika seorang ibu ngurusi anak yatimnya dia, ya, maka ini pahalanya lebih lagi. Karena dia mendapatkan dua pahala, pahala mengurusi anak yatim dan pahala mengayomi putrinya sendiri atau kerabatnya. Dia dapat dua pahala, pahala mengurusi anak yatim dan pahala silaturahmi, apalagi anaknya sendiri. Kisah ini menakjubkan, seorang wanita membawa dua putrinya. Ini bisa jadi dua putri ini adalah anak yatimnya karena tidak ada ayah yang mengayomi mereka sehingga dia pun datang meminta makan kepada Aisyah. Dan yang menakjubkan juga ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya apa-apa ya. Di rumah tidak ada apa-apa, cuma hanya satu butir korma. Dan ini sering dialami oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesederhanaan hidup mereka sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "In kunna lanaral hilal tsummal hilal tsummal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Sungguh kami melihat hilal, muncul lagi, hilal muncul lagi. Sampai 2 bulan kami tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada yang dimasak. Sehingga Aisyah ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian
Maka Aisyah berkata, al-aswadan, yaitu korma dan air putih. Tidak ada apa-apa ya. Hanya ada korma dan air putih. Demikian juga kisah ketika ada seorang yang minta dijamu oleh Nabi SAW. Nabi ingin menjamunya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang untuk ngecek ke rumah-rumah istrinya. Maka seorang sahabat pun datang ke rumah-rumah istri Nabi. Semua jawabannya sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai suamiku, sungguhnya tidak ada di rumah kecuali hanya air putih. Artinya benar-benar mereka ya tidak tidak ada apa-apa di rumah kecuali hanya air putih. Makanya sering mereka mengalami kelaparan. Ya. Keluarga Nabi SAW dan istri-istrinya. Di sini Aisyah cuma memiliki satu butir korma, tidak ada yang lain. Itu pun dia mendahulukan wanita ini daripada dirinya. Maka dia berikan satu butir korma tersebut kepada wanita ini. Ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana seorang di rumah tidak ada makan kecuali satu butir korma, itu pun dia kasih orang lain. Ternyata perbuatan Aisyah ini tidak kalah menakjubkan dari perbuatan ibu ini. Ibu ini ternyata tidak makan, dia bagi korma itu dua, dia berikan kepada kedua putrinya. Dia sendiri tidak makan. Maka ini sungguh menakjubkan. Akhirnya Aisyah pun cerita kepada Rasulullah SAW tentang pemandangan yang dia lihat yang menakjubkan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengomentari dengan berkata, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ujian apapun, yang man utuliya min hadhil banat syai'an, yaitu diuji dengan anak perempuan satu atau dua atau tiga, ya. Kemudian dia pun berbuat baik kepada mereka, tentu dengan semampunya. Maka anak-anak wanita tersebut akan menjadi penghalang baginya pada hari kiamat kelak. Wanita ini, ya, tidak disebutkan apakah dua anaknya itu adalah yatim atau tidak. Bisa jadi masih ada bapaknya, bisa jadi enggak ada bapaknya. Bisa jadi yatim, bisa jadi enggak yatim. Tetapi Imam Al-Bukhari mengambil faedah. Artinya, kalau tidak yatim saja anak ini, masih ada bapaknya, pahalanya luar biasa. Apalagi dua putri ini tidak punya apa? Bapak. Min babi aula. Kalau seorang ngurusi anak perempuannya saja, masih ada bapaknya, dapat pahala luar biasa. Apalagi kalau sudah tidak ada bapaknya. Maka seorang wanita yang diuji oleh Allah, misalnya suaminya meninggal sehingga dia harus mengurusi anak-anaknya, maka dia bersabar. Sungguhnya dia telah dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar mengurusi anak-anaknya semampunya tentunya, semampunya karena dia sedang mengurusi anak-anak yatimnya sendiri. Ya, dan itu pahalanya lebih besar daripada ngurusin anak yatim orang lain. Kalau ngurusi anak saja yang tidak yatim pahalanya besar, apalagi anak yang yatim. Jangan sampai anak-anaknya malah terlalaikan sebagaimana sebagian janda ketika suaminya meninggal maka kemudian dia tidak ngurusi anaknya, kemudian dia malah mencari kesenangan sendiri, anaknya terbengkalai, tidak diurus, tidak diperhatikan. Ini berarti dia melalaikan kesempatan pintu pahala yang Allah bukakan baginya. Maka kalau ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suaminya meninggal, maka hendaknya dia fokus mengurusi anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan. Karena dalam hadis tadi Rasulullah mensyaratkan fa ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada anak-anak tersebut. Berbuat baik itu ngurusi anak-anak tersebut dengan cara yang baik, baik sisi makan dan minumnya, sisi pendidikannya, dia berusaha. Ya, baru dia anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Bab berikutnya, bab ke-75, babu fadli man ya'ulu yatiman baina abawaihi. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatim di antara kedua orang tuanya, ya. Ini datang di nuskah seperti itu. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatim di antara kedua orang tuanya. Maksudnya ini apa? Kedua orang tuanya yang mengayomi. Kedua orang tuanya mengayomi. Ini karena tidak mungkin dibilang bab tentang seorang yang mengayomi anak yatim di antara kedua orang tua anak yatim tersebut. Kalau orang tuanya masih hidup tidak dikatakan anak apa? Yatim. Sehingga abawaihi di sini dhamir kembali kepada dhamir ha, dhamir ini kembali kepada
man. Maknanya keutamaan orang yang mengurusi anak yatim di antara kedua orang tuanya dia sendiri. Artinya dia ngurusi anak yatim ini mungkin tinggal di rumahnya dan dia ngurusi kedua orang tuanya dan dia juga ngurusi anak yatim. Dia ngurusi kedua orang tuanya yang masih hidup, dia berbakti kepada orang tuanya sambil dia juga ngurusi anak yatim di rumahnya. Tentu pahalanya besar. Dalam sebagian manuskrip kitab Al-Adabul Mufrad dengan kata min, ya, min, bukan baina. Yaitu fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Keutamaan orang yang mengurusi anak yatim yang kehilangan kedua orang tuanya, Anak yatim namanya yatim itu yatimul ab, yang kehilangan ayah, itu namanya anak yatim. Anak yang ayahnya masih hidup, ibunya meninggal belum dikatakan yatim. Yatim itu kalau kehilangan apa? Ayah. Ya. Dan lebih sempurna keyatimannya jika kehilangan keduanya, kehilangan ayah dan ibu. Adapun jika seorang anak ibunya meninggal, ayahnya masih ada, maka tidak dikatakan yatim. Kenapa? Dia masih bisa diurusi oleh ayahnya. Yang jadi masalah jika ayahnya meninggal yang selalu memberi nafkah terhadapnya meninggal dunia, maka ini disebut anak yatim secara syariat. Jadi kalau tanya apa itu yatim? Yatim secara syariat adalah orang yang kehilangan ayahnya sementara dia belum balik. Ya. Ya. Adapun kalau kehilangan ibu maka tidak dikatakan yatim. Dan yatim yang sempurna, yang lebih parah yaitu adalah jika kehilangan kedua orang tuanya. Maka dalam sebagian manuskrip Al-Adabul Mufrad babu fadli man ya'ulu yatiman min abawaihi, yaitu keutamaan orang yang mengayomi anak yatim yang kehilangan kedua orang tuanya. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati kahataini. Sungguhnya aku dan pengayom anak yatim di surga seperti dua jari ini. Au kahadhihi min hadhihi. Atau seperti ini dibandingkan dengan ini. Syakka Sufyan fil wusta wallati tali al-ibham. Ya, Sufyan ragu, ya. Apakah begini ataukah begini, ya. Intinya Rasulullah mengisyaratkan pada dua jari, apakah begini ataukah begini, ya. Menunjukkan Rasulullah mengatakan siapa yang mengayomi anak yatim, dia dekat denganku di surga nanti, di surga dekatnya. Dekat di dunia dengan Nabi adalah kebahagiaan, apalagi dekat di surga. Yang menunjukkan kedudukan pengurus anak yatim tersebut kedudukannya tinggi. Ya. Tentu tidak sederajat dengan Nabi SAW, karena namanya jari telunjuk dan jari tengah pasti ada bedanya, apalagi kalau ada pemisah. Ya. Tapi menunjukkan kedekatan. Dan menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Sangat besar, ya. Makanya seorang yang mampu diberi anugerah oleh Allah untuk mengurusi anak yatim, maka dia telah mendapatkan pahala yang besar. Allah akan berikan dia keberkahan di dunia sebelum di akhirat. Ya, jika antum punya kemampuan mengurusi anak yatim, maka urus anak yatim, terutama anak yatim yang merupakan kerabat. Mungkin anak kakak, anak adik, anak masih hubungan kerabat, sehingga antum dapat pahala mengurusi anak yatim dan menyambung sama silaturahmi. Akan tapi memang mengurusnya harus serius. Harus benar-benar, bukan asal kasih makan aja, tapi diurusi dengan cara yang baik. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, aku dan pengurus anak yatim, kafil itu pengurus, bukan cuma kasih makan, tapi ngurusin. Dia ngayomi. Dan pengayom anak yatim seperti ini di surga. Dan ini menunjukkan akan agungnya mengayomi anak yatim. Sebagian ulama berkata, haqqun 'ala man sami'a hadzal haditsa an ya'mala bihi. Wajib bagi seorang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkan hadis ini. Haqqun yaitu tertuntut sejogjanya, atau kalau bahasa kita, haqqun 'ala man sami'a hadzal hadits an ya'mala bihi. Sejogjanya orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena surga yang akan dia raih sangat tinggi. Berdekatan dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia memiliki kemampuan untuk ngurusi anak yatim, maka hendaknya dia ngurus anak yatim. Kalau dia punya kelapangan harta, cari anak yatim untuk dia urusin. Tapi benar-benar kafalah,
bukan sekedar kasih makan, benar dia ayomi, dia urusin ya makannya, pendidikannya, agamanya dia urusin sebagaimana ngurus anaknya sendiri, maka pahalanya seperti ya sangat tinggi, surga dekat dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma sekedar kasih makan aja, tapi tarbiyah ya. Bukan tentu kalau kita kasih sumbangan ke Darul Aitam dapat pahala, tapi tidak sama dengan orang yang mengayomi, yang ngurusin, yang mentarbiyah anak tersebut. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan sekedar kasih apa? Kasih makan. Tentu kasih makan anak itu dapat pahala ya. Tapi ini beda. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbuat baik ya, Allah selalu menyebutkan dzil qurba wal yatama wal masakin, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ini berbuat baik secara umum, kasih makan. Tapi ini lebih spesifik lagi, yaitu mengayomi. Ayat-ayat tentang berbuat baik kepada anak yatim banyak dalam Al-Qur'an ya. Ya. Tapi ini lebih spesifik ya, yaitu mengayomi, bukan sekedar kasih makan tapi juga ngurusin. Taib. Asar berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Amr bin Muhammad. Makanya maksud saya suami istri kerjasama. Kalau antum suami istri sadar bahwasanya memiliki kemampuan harta, alhamdulillah harta berlebihan, masih bisa ngurus anak 1 orang, 2 orang anak yatim, maka ngurusin ya. Apalagi anak yatim tersebut bisa antum urusin, apalagi anak istri antum bisa lagi mengandung atau lagi menyusui, maka cari anak yatim yang kecil yang mungkin sejenis mahram dengan mahram susuan. Terus urusin anak tersebut dengan baik-baik. Ini pahalanya luar biasa. Pahala luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan terbukti kalau ada seorang ngurusi anak yatim, dia ngurusi anak yatim tersebut seperti anaknya sendiri. Biasanya anak yatim ini nanti kalau udah besar lebih berbakti daripada anaknya sendiri. Karena anak yatim tersebut merasa saya seperti anaknya, padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi ternyata diurus dengan baik. Biasanya Allah kasih keberkahan, anak yatim ini lebih berbakti daripada anak-anak kandungnya. Nah, kita tidak cari itu, kita cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari pahala, dia berbakti enggak berbakti urusan kita, tapi kita berusaha cari pahala mengurusi anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya. Taib. Al-Imam Bukhari membawakan riwayat atau asar dari sahabat. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Amr bin Muhammad, qala hadatsana Husyaim, qala akhbarana Mansur anil Hasan, dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, anna yatiman kana yahduru ta'ama Ibnu Umar. Hasan Al-Basri berkata, ada seorang anak yatim selalu makan bersama Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu makan, maka ada anak yatim ini ikut makan. Selalu seperti itu. Ibnu Umar selalu makan bersama anak yatim ini. Berarti Ibnu Umar sengaja mengajak anak yatim untuk makan sama-sama dia. Anak yatim 1 orang ini. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Suatu hari Ibnu Umar meminta dihadirkan makanan pada suatu hari. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Dia panggil mana si yatim? Ternyata tidak ada anak yatim tersebut. Lagi tidak ada. Maka Ibnu Umar akhirnya makan sendiri. Anak yatimnya enggak ada, dia makan sendiri. Faja'a ba'da ma faraga Ibnu Umar. Ternyata setelah Ibnu Umar selesai makan, anak yatimnya datang. Selesai makan, anak yatimnya datang. Maka Ibnu Umar fada'alahu Ibnu Umar bi ta'amin. Ibnu Umar bilang, "Mana makanan? Bawa sini lagi. Saya sudah selesai makan tapi anak ini belum makan. Suruh hadirkan makanan lagi." Falam yakun indahum, tetapi ternyata tukang masak bilang tidak ada makanan. Mungkin keluarga Ibnu Umar, tidak ada makanan lagi, sudah habis. Faja'ahu bisawiqin wa asal, maka Ibnu Umar pun mendatangkan sawiq, yaitu makanan ya semacam roti dicampur dengan wa asal ya, korma dicampur dengan gandum, wa asal dan madu ya. Faqala dunaka hadza fa wallahi ma gubinta. Kata Ibnu Umar, ayo makan ini makanan, kau tidak rugi kok, ini juga enak. Memang tadi makanan awal sudah habis. Ibnu Umar sengaja cari makanan untuk anak yatim ini. Dan dia mengatakan, fa wallahi ma gubinta. Wahai si fulan, yaitu anak yatim tersebut, demi Allah kau tidak rugi. Ini makanan tidak kalah enak dengan yang sebelumnya. Subhanallah, Ibnu Umar hadirkan makanan.
Al-Hasan Al-Basri mengomentari kisah ini, dia berkata, "Wa Ibnu Umar wallahi ma gubin." Dan Ibnu Umar demi Allah juga tidak rugi. Kenapa? Dia akan dapat pahala yang banyak karena menghidangkan makanan untuk anak yatim tersebut. Ini hadis atau asar ya, dari Hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Menunjukkan bagaimana perhatian Ibnu Umar untuk makan bersama anak yatim. Zahir asar ini menunjukkan Ibnu Umar selalu makan sama dia. Sampai suatu hari ketika Ibnu Umar makan cari anak yatim tersebut tidak ada, maka Ibnu Umar akhirnya makan di luar. Ketika anak yatim tersebut hadir, dia panggil lagi, tolong bawakan makanan yang tadi. Artinya Ibnu Umar ingin apa yang dimakan anak yatim tersebut, apa yang dia makan juga dimakan oleh anak yatim tersebut. Bukan makanannya beda ya. Bukan panggil sini. Kamu ayam, saya kambing, enggak ya. Jadi makannya bareng-bareng, makan yang sama. Maka ketika makanan tersebut sudah selesai dia makan, Ibnu Umar bilang, hadirkan makanan yang tadi untuk anak yatim ini. Ternyata makanan sudah habis. Ibnu Umar tidak putus asa, ya. Maka dia tidak ingin meninggalkan kebiasaan yang dia lakukan. Maka dia mencari makanan, maka dia datang dengan sawik. Sawik itu korma dicampur dengan samin, korma dicampur dengan gandum, korma dengan minyak samin. Kemudian dicampur lagi dengan asal. Ini juga enak ya. Akhirnya dia hidangkan, dia mengatakan, "Dunaka, makanlah, silakan kau makan." Kemudian dia mengatakan, "Fa wallahi ma gubinta." Demi Allah, engkau tidak rugi wahai anak yatim, wahai si yatim. Sungguhnya artinya Ibnu Umar yang menyampaikan, apa yang aku bawakan sekarang ini tidak kalah enak dengan yang sebelumnya. Kau tidak rugi dengan makanan yang telah lewat tadi. Subhanallah, bagaimana perhatian Ibnu Umar terhadap anak yatim ini. Ini kita bisa mengambil faedah kalau kita punya suatu kebiasaan kebaikan, maka jangan kita lewatkan. Suatu kebiasaan yang bisa kita lakukan, rutinkan. Kalau ada halangan, kita cari jalan lain supaya kebiasaan tersebut tidak terputus. Ibnu Umar ketika makannya sudah habis, dia tidak putus asa, dia pun mencari makanan sendiri, kemudian dihadirkan kepada anak yatim tersebut. Ketika Hasan Al-Basri meriwayatkan asar ini, dia mengatakan, "Wa Ibnu Umar wallahi ma gubin." Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga demi Allah tidak rugi. Dia juga tidak rugi. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan pahala yang besar dengan mengajak anak yatim makan bersamanya ya. Dan Ibnu Umar ini bukan cuma sesekali, tapi dia rutinitas mengajak makan anak yatim dengan dia ya. Kalau kita artinya diberi kesempatan oleh Allah ada anak yatim di sekitar kita, mungkin dia tidak pelihara dan yatim, kita panggil suruh makan sama kita. Cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim tersebut butuh perhatian ya. Makanya saya sering sampaikan, banyak anak yatim kita dapati nakal. Kenapa nakal? Kenyataannya karena dia merasa tidak ada yang perhatian sama dia. Kalau sekolah, anak-anak lain nunggu bapaknya datang, ibunya jemput, dia tidak ada yang dia tunggu. Tidak ada yang dia tunggu, sehingga dia pikiran dia bebas. Kalau anak kandung, dia mau melakukan apa-apa, dia takut ayahnya tahu, takut ibunya tahu. Anak yatim, dia cuek aja. Sehingga dia mau lakukan apa aja. Sehingga di antara mereka ada yang nakal. Karena nggak ada tempat bertumpu, nggak ada tempat untuk nangis kemana. Ya. Sehingga begitu, kadang-kadang nakal. Ya. Nah kalau ada seorang hadir, memberi sedikit kebahagiaan, berlaku sebagai bapaknya, sebagai omnya, ya. Datang mengusap kepalanya, bertanya-tanya tentang gimana kamu, tentu dia bahagia, dia merasa ada yang perhatian, selama ini tidak ada yang perhatian sama dia. Maka di antaranya makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita ketemu anak yatim, kita ngusap apa? Kepalanya. Ngusap kepalanya. Dan tadi subhanallah, sebagian anak yatim memang apa? Nakal ya tadi. Saya bilang sebabnya karena tidak ada yang harus dia takuti. Dan tidak ada tempat dia bertumpu ya. Sehingga dia kadang-kadang seperti itu. Ini riwayat dari Hasan Al-Basri dari Ibnu Umar, namun secara sanad Hasan Al-Basri seorang mudallis ya. Mudallis tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia mengatakan haddatsani ya, telah menyampaikan kepada aku atau sami'tu. Baik, kita lanjutkan asar berikutnya atau hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim, qala haddatsani Abi, qala sami'tu Sahal bin Sa'ad,
Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan pengayom anak yatim di surga seperti ini. Wa qala bi usbu'aihi as-sabbabah wal wusta. Rasulullah SAW mengatakan aku dan anak yatim di surga seperti ini. Itu Rasulullah SAW menggandengkan antara jari as-sabbabah, jari telunjuk, dan jari tengah. Itunya jari tengah. Dalam sebagian riwayat as-sabbahah sama. As-sabbahah ini juga maknanya jari telunjuk. Disebut as-sabbabah, sabbabah itu bahasa Arab artinya tukang mencela. Kenapa? Karena orang kalau mencela nunjuk, ngomong kayak gini biasanya kalau mencela. Makanya disebut apa? Sabbabah, jari yang tukang mencela, nunjuk-nunjuk. Suka nuding-nuding pakai jari ini. Dalam sebagian riwayat as-sabbahah, jari yang digunakan untuk bertasbih. Ya, kadang disebut sabbahah, kadang disebut apa? Sabbabah. Jatuh jari ini bisa dua fungsi. Bisa untuk maki-maki, bisa untuk juga bertasbih. Tapi yang Rasulullah SAW menggandengkan antara sabbabah wal wusta, ya, seperti ini. Menunjukkan sebagaimana telah kita jelaskan, menunjukkan kedekatan surga antara orang yang mengayomi anak yatim dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sebagaimana tadi kita sebutkan yang mendengar hadis ini berusaha untuk mengamalkannya, ya. Berusaha untuk mengamalkannya karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Musa qala hadatsana Al-Ala bin Khalid bin Wardan qala hadatsana Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Sama seperti awal tadi, ya. Dari Abu Bakar bin Hafs, ini menguatkan riwayat sebelumnya, riwayat Hasan Al-Basri tadi, bahwasanya Abdullah bin Umar tidaklah makan suatu makanan kecuali di atas mejanya atau di atas piringnya bersama kecuali bersama anak yatim, ya. Khiwan maksudnya tempat yang diletakkan makanan, itu mungkin piring, mungkin tempayang, mungkin apa sahan, ya. Ya, Ibnu Umar tidak makan kecuali bersama dengan anak yatim. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Ibnu Umar terhadap anak yatim, mengajak anak yatim untuk makan bersamanya, ya. Maka siapa yang bisa meniru Ibnu Umar, maka tentunya dia telah mendapatkan pahala yang besar. Tapi kita lanjut pada bab berikutnya, bab ke-76. Babu khairi baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim tersebut dibaikin. Sebaik-baik rumah itu rumah yang ada anak yatim di dalamnya dan anak yatim tersebut dibaikin. Artinya apa? Kalau ada anak yatim dizolimi atau tidak dibaikin, maka itu rumah yang sangat buruk. Lawannya, ya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an Abi Ubay an ibni Abi Attab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah yang ada di kalangan kaum muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim tersebut diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah di antara rumah-rumah kaum muslimin adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim namun diperlakukan buruk terhadap anak yatim tersebut. Ana wa kafil yatimi fil jannati kahataini. Aku dan pengayom anak yatim di surga seperti dua jari jemari ini. Yushiru bi usba'ihi, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya, ya. Ini dalil bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan wa khairu baitin, sebaik-baik rumah, berarti rumah tersebut penuh dengan keberkahan. Rumah tersebut penuh dengan keberkahan, rumah tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin rumahnya berkah, caranya pelihara anak yatim. Anak yatim dan kemudian pelihara dia, rawat dia dengan sebaik-baiknya. Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang melihara anak yatim bukan hanya mendapat ganjaran di akhirat, ganjaran yang besar. Dia juga di dunia dia dapat keberkahan.
Ini sudah banyak bukti ya. Orang dipelihara anak yatim maka Allah beri keberkahan dalam rezekinya, dalam rumahnya, dalam hartanya ya. Maka dia berusaha mengurus anak yatim tersebut seperti ngurus anaknya sendiri. Kalau dia sampai bisa ngurus anak yatim seperti ngurus anaknya sendiri maka luar biasa. Meskipun dia tahu, dia tidak akan bisa menghadirkan perasaan yang sama. Ya. Anak kita, anak kandung tidak akan sama dengan anak yatim. Bagaimanapun ini binnya lari ke kita, anak kandung, ini binnya lari ke orang lain. Ini lahir dari kandungan istri kita, ini lahir dari kandungan orang lain ya. Sehingga meskipun perasaan tidak bisa disamakan, tapi kita menghadirkan tentang pahala yang besar, ini adalah perintah Allah, ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha bermuamalah dengan dia sebagaimana bermuamalah dengan anak kita. Menyamakan perasaan tidak harus, memang tidak bisa sama, tapi kita berusaha mensikapinya meskipun dengan perasaan yang berbeda, karena kita tahu ini pahalanya sangat besar. Dan tadi keberkahan akan turun kepada rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian disikapi baik oleh pemilik rumah, diurusi dengan baik. Dan insya Allah kalau seorang mengayomi anak yatim karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan al-khairiyah, keterbaikan rumah. Nah, rumah yang terbaik apa? Rumah bukan artinya situ ada kesolehan, ada ketakwaan, ada keberkahan harta, jauh dari misalnya kerusakan ya. Insyaallah ada kebaikan dalam rumah tersebut karena Rasulullah sifati dengan rumah terbaik. Sebab utamanya adalah merawat anak yatim ya. Maka seorang memiliki kemampuan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Coba cek siapa tahu dia punya anak yatim, mungkin anak kakaknya sudah meninggal, anak tantenya atau sepupunya atau siapa saja kerabatnya ya. Kalau tidak ada dia cari kerabat yang lebih jauh, kalau tidak ada lagi coba cari mungkin anak temannya yang ingin dia ayomi ya. Ya, dengan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan mudahkan rezekinya. Tetapi hadis ini secara sanad hadisnya dhaif ya. Sebagian adapun sabda Nabi ana wa kafil yatim fil jannah kahataini, aku dan pengayom anak yatim seperti ini, maka datang dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana telah lalu. Adapun yang sebelumnya maka sanadnya lemah, ada perawi yang bermasalah yang bernama Yahya bin Abi Sulaiman. Al-Imam Bukhari berkata munkarul hadis ya. Munkarul hadis yaitu hadisnya bermasalah ya. Akan tapi makna hadis ini benar. Hadis ini maknanya benar ya, dan kenyataan menunjukkan demikian. Seorang yang mengerawat anak yatim maka akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bab berikutnya bab 77, babun kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Bukan sekedar ayah saja ketika ngurus dia, tapi ayah yang penyayang. Ini isyarat bahwasanya seorang kalau ngurus anak yatim bukan sekedarnya saja, tapi benar-benar dia sayang, dia peluk anak tersebut, dia perhatian, dia mendengar keluhannya, dia memberi solusi kepada anak tersebut sebagaimana ayah yang sayang kepada anak kandungnya. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Amr bin Abbas, qala hadatsana Abdurrahman, qala hadatsana Sufyan. An Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Abza qala Daud. Abdurrahman bin Abza berkata, ini asar. Dia berkata Daud, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Wa alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ini nasihat, rentetan nasihat dari Daud. Pertama, kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau ayah yang penyayang terhadap anak yatim, dan ketahuilah annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Sebagaimana kau menanam, kau akan memanen sesuai dengan yang kau tanam. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Betapa buruk kemiskinan setelah sebelumnya kaya. Ini suatu hal yang menyakitkan.
suatu keburukan, suatu hal yang sangat buruk. Tadinya kaya kemudian miskin. Wa aktsaru min dzalik, dan lebih parah daripada ini, au akbah atau lebih jelek daripada ini, min dzalik ad-dhalalata ba'dal huda. Tersesat setelah tadinya dapat hidayah. Ya. Tadinya dapat hidayah kemudian kembali lagi dalam keburukan. Ini lebih parah lagi daripada miskin setelah kaya. Lebih parah lagi sesat setelah dapat hidayah. Wa idza wa'atta sahibaka fa anjis lahu ma wa'attahu. Jika engkau berjanji terhadap kawanmu, maka penuhilah janji kamu tersebut. Fa illam taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Kalau kau tidak memenuhi janjimu, maka akan memunculkan permusuhan antara engkau dengan kawanmu. Ta'awwadz billahi min sahibin idza dzakarta lam yu'inka. Berlindunglah kepada Allah dari kawan yang jika kau ingat kebaikan, maka dia tidak tolong engkau, dia tidak bantu engkau. Wa in nasita lam yudzakkirka, dan kalau kau lupa dengan kebaikan dia pun tidak mengingatkan. Kalau kau ingat kebaikan dia tidak bantu, tidak tolong kau dalam melakukan kebaikan. Kalau kau lupa dari kebaikan, dia pun tidak mengingatkan kau akan kebaikan. Tapi ini nasihat dari Daud. Wallahu alam apakah maksudnya Nabi Daud alaihissalam dinukil oleh sahabat ya. Tapi ini merupakan asar dari Abdurrahman bin Abza. Ya, dia menyampaikan nasihat yang panjang ini. Nasihat yang pertama yaitu kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau ayah yang penyayang bagi seorang anak yatim. Dan ada nasihat yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Abdurrahman bin Sa'di bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan fa ammal yatima fala takhar. Adapun anak yatim maka jangan kau bentak, jangan kau kerasin ya. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Isna' bil yatimi ma tuhibbu an yusna'a bi waladika min ba'dik. Bersikaplah terhadap anak yatim sebagaimana kau suka jika dilakukan kepada anakmu jika kau meninggal dunia. Seandainya anak yatim ini adalah anakmu sendiri, artinya kalau kau meninggal, apa yang kau ingin dilakukan kepada anakmu? Kalau anakmu tiba-tiba yatim kau meninggal, apa yang kau inginkan? Maka lakukanlah kepada anak yatim di depanmu. Dan ini salah satu kaidah dalam akhlak yang mulia. Karena di antara akhlak yang mulia itu melakukan suatu perbuatan yang kau suka dilakukan pada dirimu. Dalam hadis Sahih Muslim kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan bersikaplah kepada orang-orang, kepada masyarakat dengan sikap yang dia suka jika dilakukan kepada dirinya sendiri. Maka di antara akhlak yang mulia kalau kita ingin melakukan kebaikan sama orang, kita posisikan diri kita seperti orang tersebut. Kita yang berbaik sama ibu kita, kalau kita jadi ibu bagaimana? Apa yang kita sukai? Kita lakukan. Kita yang berbaik sama istri, kalau saya jadi istri, kira-kira istri saya sukanya apa? Lakukan itu. Ini ingin berbuat baik sama suami, akhlak yang baik sama suami, kita bayangkan kalau saya jadi suami, kira-kira apa yang disukai oleh suami. Demikian juga ini. Kalau kita melakukan kebaikan sama anak yatim, posisikan diri kita seandainya anak yatim ini adalah anak yatim saya sendiri. Ini anak saya sendiri, saya sudah meninggal. Kira-kira apa yang saya suka dilakukan kepada anak saya kalau saya meninggal dunia terlebih dahulu. Maka lakukanlah. Inilah nasihat Syekh As-Sa'di rahimahullah, isna' bil yatimi ma tuhibbu an yusna'a bi waladika min ba'dik. Sikapilah atau bersikaplah kepada anak yatim dengan sikap yang kau suka seandainya dilakukan kepada anakmu seandainya kau meninggal dunia. Anakmu jadi anak yatim. Ya. Maka tatkala kita bermuamalah sama yatim, bayangkan ini anak yatim kita. Maka kita akan baik sama dia, kita lembut sama dia, kita sayang sama dia. Ya. Seandainya anak kita yatim, kita tentu ingin anak yatim kita diperhatikan oleh orang lain. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan kafalah ana wa kafilul yatim, aku dan pengayom anak yatim, bukan sekedar hanya kasih makan, bukan sekedar kasih biaya, enggak. Tetapi seorang berusaha mengurusi anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana nasihat dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, berusahalah engkau menjadi pengurus anak yatim seperti bapak yang penyayang dalam memberi makan kepadanya, dalam mengurusi pendidikannya, dalam menasihatinya.
Bahkan kalau dia salah kau boleh pukul sebagaimana kau pukul anakmu. Anakmu kau pukul enggak? Pukul kalau parah. Boleh pukul dia sebagaimana kau pukul anakmu. Tapi dengan pukul kasih sayang, dengan pukul perhatian, bukan dendam dan yang lainnya, ya. Karena anak yatim ada potensi dia nakal ada. Anak yatim ada potensi nakal itu ada, ya. Nah tadi sebab-sebab dia tidak merasa diperhatikan, dia merasa siapa tempat bergantung, tempat mengeluh. Apalagi dia tahu dia dibedakan, saya itu bukan bapak saya. Tentu bapak ini orang ini beda dengan dia tahu. Jadi kadang-kadang dia nakal. Maka seorang berusaha untuk mensikapinya dengan sebaik-baiknya sebagaimana kalau anak yatim itulah anaknya sendiri seandainya dia meninggal terlebih dahulu. Setelah itu kita bacakan nasihat Nabi Daud alaihissalam yang selanjutnya. Nabi Daud berkata, "Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsidu." Ketahuilah sebagaimana kau bercocok tanam itulah akan kau panen. Artinya jika kau selama di dunia menanam kebaikan, kau akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau di dunia kau melakukan keburukan, kau akan memanen keburukan juga di akhirat. Tidak mungkin tanam kebaikan, kau panen keburukan, tidak mungkin. Tidak mungkin kau tanam keburukan, kau panen apa? Kebaikan, mustahil. Dan yakinlah apa yang kau lakukan akan ada hasilnya, dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Bukan seperti yang kau tanam, tidak, tapi berlipat-lipat ganda. 1.000 rupiah yang kau keluarkan di jalan Allah, yang kau tanam ini hasilnya bukan 1.000, nanti luar biasa pahalanya. Ya. Setiap waktu yang kau keluarkan untuk berzikir, baca Al-Quran, bukan ini hasilnya sangat luar biasa. Maka seorang harus ingat bahwasanya dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk hasil di akhirat. Hasilnya di akhirat kelak. Maka berusahalah untuk menanam yang baik-baik. Taib juga kemudian beliau berkata Nabi Daud alaihissalam, "Ma aqbahal faqra ba'dal ghina." Sungguh buruk tadinya miskin, tadinya kaya tiba-tiba miskin. Kalau miskin sejak awal masih mending, tapi tadi pernah merasakan kekayaan. Kemudian miskin ini merupakan hal yang buruk. Wa aktsaru min dzalik wa akhbahu min dzalik, dan lebih parah daripada ini adalah ad-dhalalatu ba'dal huda. Tersesat setelah dapat hidayah. Sebelum dapat hidayah, Masya Allah, udah ikut ngaji, udah salat, kemudian tiba-tiba berbalik. Tidak lagi ngaji, tidak lagi salat. Tadinya sudah dapat hidayah, meninggalkan riba, tiba-tiba kembali lagi melakukan riba. Ini perkara menyedihkan. Ya, perkara menyedihkan. Ya. Tadinya sudah meninggalkan musik atau kembali lagi main musik. Kasihan. Ya. Ini lebih parah daripada kaya kemudian apa? Miskin. Ya. Karena kalau kaya kemudian miskin ini terkait dunia. Tapi kalau ad-dhalalatu ba'dal huda, sesat setelah dapat petunjuk, ini terkait dengan akhirat. Terkait dengan akhirat. Makanya peringatan kepada kawan-kawan yang mungkin baru berhijrah, pelan-pelan, berhijrah pelan-pelan, kemudian mulai membentengi diri, mulai memutuskan komunitas lama, cari komunitas baru, karena iblis, setan ingin seorang kembali lagi, ya, diingatkan dengan masa lalunya, dibuat kesulit hidupnya, sehingga agar dia kembali lagi kepada jalan lamanya, dapat sesat lagi setelah mendapat apa? Petunjuk. Ya. Maka seorang berusaha menjaga diri. Dan kalau dia berhijrah, hendaknya totalitas dalam berhijrah. Ada teman-teman yang bisa membuat dia terpengaruh, putuskan. Alhamdulillah Allah akan ganti dengan komunitas yang baru. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Jika seorang meninggal komunitas lamanya, insyaallah dia akan dapat komunitas baru yang lebih baik. Dia meninggalkan pekerjaan haramnya, insyaallah Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Namun butuh kesabaran, butuh keyakinan, butuh doa, butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud berkata lagi, wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu. Jika engkau ada janji sama kawanmu, maka penuhi janji tersebut. Jangan kau selisihi. Fa illa taf'al, jika kau tidak melakukannya, yurithu bainaka wa bainahu adawah, maka akan muncul persengketaan, permusuhan antara engkau dengan dia. Maka meskipun kawan kita kawan dekat, jangan sering kita janji-janji palsu, ya. Ya, jangan kasih harapan palsu. Kalau kita tidak bisa, ya jangan berjanji. Karena kawan kita kalau janji dia sudah berharap ternyata tidak kita lakukan, kemudian kita sampaikan berbagai macam alasan, maka akan muncul kerenggangan dan lama-lama akan muncul permusuhan. Kemudian beliau berkata, ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka.
Berlindunglah kepada Allah dari kawan yang jika kau ingin melakukan kebaikan dia tidak tolong kamu. Sebaliknya, wa in nasita, kalau kau lupa melakukan kebaikan, lam yudzakkirka, dia tidak ingatkan kamu. Ini kawan yang buruk. Kawan yang baik itu kalau kita lupa dia ingatkan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita ingat melakukan kebaikan dia bantu kita, semangatin kita. Kita yang melakukan kebaikan dia bilang ayo semangat ayo. Ini kawan yang baik, mengajak kita kepada akhirat. Kalau kita lupa mungkin terjerumus dalam maksiat atau lupa melakukan ketaatan dia ingatkan tidak boleh seperti itu. Kau salah. Ini kawan yang baik. Ya. Maka carilah kawan yang seperti ini, kawan yang jika kau berteman dengannya kau merasa tambah iman. Kau merasa tambah iman. Saya berkawan dengan dia, tambah enggak iman saya? Kalau bertambah iman saya, itu kawan yang baik. Buktinya apa? Kalau saya lupa dia ingatkan. Dia mengajak saya kepada kebaikan. Dia motivasi saya untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kawan yang tidak menambah keimanan, bahkan mengurangi keimanan, maka tinggalkan. Itu kawan yang buruk. Karena mungkin seorang bertanya, Ustaz, bagaimana kita tahu kawan baik, kawan buruk? Mudah, lihat imanmu saja. Sebelum bertemu dengan dia bagaimana? Apakah kau bersahabat dengan dia? Imanmu bertambah? Iman bertambah, jalan terus. Kalau kau bersahabat dengan dia, iman berkurang, maka tinggalkan dia. Dia hanya mengantarkan kepada neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Hamzah bin Nujaih Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan yaqul laqad ahidtul muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqul ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum kata Hasan Al-Basri dan seorang ulama tabi'in, sungguh aku telah mendapati kaum muslimin, yaitu dia menemukan sahabat di zaman sahabat. Sungguhnya di antara mereka ada orang yang berteriak kepada keluarganya, wahai keluargaku, perhatikan anak yatim kalian. Ya ahliyah, yatimakum. Perhatikan anak yatim kalian. Wahai keluargaku. Miskinakum. Perhatikan orang miskin di antara kalian. Perhatikan. Jadi ini kepala keluarga ngingatin anggota keluarga. Jangan lupa anak yatim. Sudah dikasih makan belum? Sudah diurusin belum? Sudah dibangunkan untuk salat subuh belum? Dia ingatkan. Itu yang miskin sudah diperhatikan enggak? Ini dahulu kebiasaan orang-orang soleh. Demikian juga yang berkata ya ahliyah jarakum. Saya dapati kaum muslimin di zaman saya masih ada orang ingatkan kepada keluarganya. Tetangga sudah dikasih belum? Tetangga sudah disantunin belum? Jadi keluarga ngingatin, suami ngingatin istrinya untuk berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik sama tetangga. Kemudian kata Hasan Al-Basri, wa usri'a bi khiyarikum. Maka akhirnya orang-orang baik begitu cepat hilang. Orang-orang baik cepat hilang, orang-orang seperti itu sudah enggak ada lagi. Wa antum kulla yaumin tarzulun, sementara kalian setiap hari semakin bertambah buruk. Ya. Kalian semakin hari semakin bertambah buruk. Tidak perhatian lagi sama anak yatim. Tidak ada yang menyeru untuk perhatian terhadap fakir miskin. Tidak ada yang mengingatkan istrinya untuk berbuat sama tetangga. Kehidupan di jalan begitu saja tanpa ada perhatian sama anak yatim di sekitar, tanpa ada perhatian terhadap orang miskin di sekitar, tanpa ada perhatian terhadap tetangga. Di jalan hidup duniawi tok, tidak ada kebaikan. Beda dengan orang-orang yang saya temukan di awal, kata Hasan Al-Basri. Wa sami'tu yaqul, Hasan Al-Basri juga berkata, idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaku bi 30,000 ila an-nari ma lahu qatalahu Allah. Jika engkau jika kau berkehendak engkau melihat dia seorang yang fasik, yang parah, tenggelam dalam kefasikannya sampai menyesatkan 30.000 orang dibawa ke neraka jahanam. Malahu qatalahu Allah. Kok bisa demikian? Semoga Allah membinasakannya. Artinya ada orang seperti ini parah. Sudah fasik, parah, dia bukan fasik sendiri, dia malah ngajak orang untuk ikut kefasikannya, dia nyesatin sampai puluhan ribu orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang parah. Dan banyak orang seperti ini yang menyuruh kepada kefasikan, menyuruh kepada kesesatan dan menyesatkan banyak orang. Orang-orang seperti ini berbahaya dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat, sempurna dosa-dosa mereka. Dan juga mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Sekarang sarana untuk menyesatkan orang sangat banyak.
Dengan adanya medsos, dengan adanya YouTube, Facebook, banyak. Dia tidak mau maksiat sendiri, ngajak orang lain. Tidak mau maksiat apa? Sendiri. Bikin klip inilah, klip anulah, share klip-klip yang buruk lah. Orang nonton pada nonton. Apalagi dia cari uang di balik klip-klip yang rusak-rusak seperti itu ya. Bikin konten-konten yang tidak bermanfaat, bikin orang pikirannya dunia terus. Pamer-pamer dengan dunia yang dia miliki. Jadi orang pikirannya dunia, kemewahan. Bikin orang tidak qanaah gara-gara konten-konten harta yang dia pamerkan. Nyesatin banyak orang. Bisa jadi ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang. Dirubah mindsetnya sehingga pikirannya dunia melulu. Gara-gara dia bikin konten seperti itu, cari uang di balik tersebut. Terkadang isinya kebohongan, terkadang isinya macam-macam. Mengerikan. Dia akan menanggung dosanya dan juga dosa-dosa orang-orang yang tersesat gara-gara dia. Anak remaja jadi rusak nonton konten gitu. Pikiran mereka udah gini, pengen gini. Cita-cita jadi YouTuber. Seperti itu, kasihan. Nggak ada pikiran ngajak anak untuk pikir akhirat. Pikirnya dunia, nuntut orang tuanya. Pengen hidup narsis, pengen hidup konten-konten yang merusak. Zaman sekarang banyak. Kata Allah, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka sempurna, tidak dikurangi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin anz. Dia telah menjual jatah dia di akhirat, bagian dia, pahala dia dengan harga yang murah, Cuma karena duniawi dia melakukan demikian. Dia menyesatkan banyak orang hanya untuk dapat kenikmatan duniawi, ya. Dunia dia dapat dan itu perkara yang dunia itu sedikit, semuanya sedikit. Sementara hisab nanti hari kiamat mengerikan baginya. Belum lagi orang yang melariskan kemaksiatan ya dengan klip-klip yang haram, ya, tontonan yang haram, waliyadzubillah. Kemudian Hasan al-Basri juga berkata, wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an muridan fi sabili syaitan. Jika kau ingin kau melihat dia orang yang mudayyi' itu yang apa namanya? Lalai ya. Muridan fi sabili syaitan, kemudian ingin menempuh jalan syaitan. La wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Tidak ada orang menasihati dia dan tidak ada jiwa-jiwa pun menasihati dirinya ya. Yaitu ada orang model seperti ini ya, ingin selalu menempuh jalan syaitan. Jiwanya tidak menasihati dirinya, sinyal dalam dirinya hilang ya. Orang kalau melakukan maksiat, kalau dia masih ada iman, pasti imannya memberontak, enggak boleh. Ya, sebagaimana Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, demi aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nafsul lawwamah itu jiwa yang mencela jika seorang melakukan maksiat. Maka ada penasihat dalam dirinya, nasihat itu enggak benar. Jiwanya bergetar misalnya, berdetak jantungnya, ya rasa malu timbul dari dirinya, takut kalau ketahuan. Itu awal-awal. Lama-lama seorang melakukan maksiat itu hilang semua sinyal, enggak ada lagi. Sehingga dia masuk dalam jalan syaitan, dia tidak lagi ada pikiran pertimbangan hari akhirat, cuek aja dan orang-orang pun tidak ada yang menasihati dia. Ya sudah tahu modelnya seperti itu, biarin aja. Ada orang juga yang seperti ini. Intinya yang kita maksud dari riwayat ini yaitu Hasan al-Basri menceritakan, dia sempat mendapati sekelompok manusia yang sering menasihati keluarganya. Maka kita hidupkan dalam rumah tangga kita demikian, ingatkan istri kita, tetangga sudah dikasih belum? Itu si miskin sudah dikasih belum? Anak yatim sudah kau santuni belum? Kalau kita punya rezeki ingatkan. Itu ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang yang ingin mencari pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ciri-ciri serius mulai hilang, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ngurusi orang di sekitarnya yang juga kesusahan. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan riwayat berikutnya atau asar berikutnya. Jadi bedanya Adabul Mufrad, dia banyak meriwayatkan asar-asar dari sahabat. Beda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini hadis-hadis doang. Asar kadang-kadang, tapi Adabul Mufrad asar-asar dari sahabat itu penting. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Salam ibnu Abi Muti' an Asma bin Ubaid qala qultu li ibn Sirin. Aku berkata kepada Sirin, indi yatim. Saya punya anak yatim. Apa yang harus aku lakukan? Dia tanya kepada Ibnu Sirin, ulama tabi'in. Qala isna bihi ma tasna'u bi waladik.
idribhu ma tadribu waladak. Lakukanlah kepada anak yatimmu seperti apa yang kau lakukan terhadap anak kandungmu. Pukullah anak yatim tersebut sebagaimana kau mukul anak kandungmu. Itu tidak ada masalah. Sayang sebagaimana sayang anak yatimmu. Kalau mukul, didik sebagaimana kau mukul juga anak kandungmu. Sayang dia sebagaimana kau sayang anak kandungmu, pukul dia sebagaimana pukul anak kandungmu. Artinya Ibnu Sirin mengatakan pendidikan bukan hatta sayang-sayang aja, tidak ada pemukulan. Pemukulan boleh dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum wahum bis salati wahum sab'u sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk salat mereka umur 7 tahun, wadribuhum wahum asyaru sinin. Pukullah mereka kalau tidak mau salat kalau sudah berumur 10 tahun. Anak-anak boleh dipukul, tapi itu dengan pukul bukan pukul balas dendam, tapi pukul mendidik. Ya, bukan berarti kalau kita harus menghormati anak yatim, kita sayang anak yatim tidak boleh pukul. Boleh pukul sebagaimana kau pukul anakmu sendiri. Enggak ada masalah, demi untuk mendidik, ya. Sekarang banyak orang ngeluh. Sedikit ada siswa dibentak sedikit, wah repot, lapor polisi. Repot. Ada lagi dipukul, lapor polisi. Karena pada memble-memble, manja-manja, tidak kuat menghadapi kehidupan, dibully sedikit sudah jadi kasus besar. Gimana kuat mentalnya? Pemukulan boleh, tapi pemukulan yang apa? Yang wajar, yang terarah, bukan pemukulan balas dendam kemudian ingin merusak. Enggak. Dalam Islam boleh. Jadi, kau sayang sama anak yatim, sayang seperti anak kandungmu, dan kau boleh pukul dia sebagaimana kau boleh pukul apa anak kandungmu, anak kandungmu. Jadi ini dalil bahwasanya yang diharapkan ketika seorang mengkafili anak yatim bukan sekedar kasih makan, kasih uang, enggak. Tapi dia ngurus anak itu sebaik-baiknya. Sehingga dia benar-benar meraih pahala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku dan pengayom anak yatim seperti ini di surga. Ya. Maka tadi seorang yang diberi, saya katakan, seorang diberi kelebihan harta, diberi kemampuan, kalau dia bisa ambil anak yatim satu bagus. Dia punya anak 2, 3, ambil satu anak yatim. Ngurus di rumah. Apabila terlebih lagi anak yatim tersebut bisa menjadi mahramnya, ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.